berdasarkan perintah dari DPW terkait dengan berdirinya Partai Berkarya Unsur DPD tingkatan paling bawah. Jadi kami hanya untuk menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan kepengurusan berkarya secara nasional di pusat telah mengalami perubahan kepengurusan. Jadi hari ini di MUDIPR dan perubahan itu pun dialami sampai di tingkatan paling bawah DPD, dan kami ditunjuk sebagai saya sebagai ketua DPD Partai Berkarya, Pak Iman sebagai sekretaris Berkarya. Jadi terkait dengan SK ya di sini ada nomor MAH/16 AH.11.01 tahun 2020. Itu berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Beringin Karya Berkarya. Dan dilanjutkan dengan pengesahan pengurus terkait dengan susunan pengurusan, pengesahan perubahan susunan pengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya nomor MHH 17 AH.11.01 tahun 2020. Kemudian terkait dengan SK kami yang dimandatkan oleh DPW diterbitkan dalam surat keputusan nomor SK titik 07.12 garing DPW garing Berkarya garing 1 garing 2021 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Beringin Karya Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk sementara begitu. Ada pertanyaan? Dari baik Pak Ketua dan Sekretaris, setelah mendapatkan SK dari DPP melalui DPW Berkarya Provinsi NTT, publik hari ini di Kabupaten Ende masih mengetahui bahwa ada pimpinan partai sebelumnya yang sampai hari ini juga belum menyampaikan soal adanya pergantian kepengurusan di tingkat DPD 2. Apa secara internal mungkin Pak Ketua hasil perubahan Kemenkumham ini bisa dijelaskan kepada. Jadi baik, ini terkait dengan hal ini ya saya yakin beliau juga adalah guru politik saya, dan saya sebagai ketua yang dimandatkan dari DPW ya apakah tetap membangun komunikasi politik? Ya, tetap membangun komunikasi politik. Ya artinya bahwa apapun persoalannya ya kami masih yakin bahwa kami masih bisa mengatasi. Itu saja. Baik. Terkait pertanyaan dari Abang tadi, kalau persoalan kepengurusan kemarin berdasarkan SK yang kemarin itu ada ketuanya itu atas nama kakak kita, Pak Yani Kota. Kalau soal komunikasi politik pasti kita akan jalankan komunikasi politik itu. Namun pada hakikatnya bahwa terkait persoalan bila mana ada konflik ataupun hak beliau yang kemudian beliau harus sampaikan terkait keberatan beliau, itu pada dasarnya langsung kepada tingkat DPW. Artinya di sini kita tidak mengambil alih dari beliau, tetapi kita meneruskan apa yang menjadi amanatnya DPW. Pak Ketua, terkait dengan komunikasi antara DPD, kita tahu di ND ini kan sudah ada dualisme kepemimpinan terkait dengan DPD 2 ini. Yang menjadi pertanyaan saya sejauh ini, apakah sudah melakukan komunikasi dengan ketua Berkarya yang lama? Sudah. Artinya bahwa ini secara internal, mestinya hal ini tidak perlu juga disampaikan sebenarnya. Tetapi secara etika
kami sudah membangun komunikasi dengan beliau. Artinya apapun keputusan kami yakin bahwa kami masih mampu mengkondusifkan situasi ini. Itu saja. DPD 2 berkarya di Kabupaten Ende pada pemilu kemarin 2019 itu 1 kursi. Nah, setelah dalam perjalanan terjadi reorganisir seperti ini. Lalu kira-kira setelah Bapak dipercayakan atau dimandatkan dari DPD, kira-kira target ke depannya seperti apa? Jadi sebagai generasi muda yang dipercayakan oleh partai dari hierarki DPD, DPW hingga DPD, saya sebagai generasi muda saya masih meyakini bahwa kami juga mampu untuk memetakan soal kekuatan milenial ini seberapa besar sih. Dan kami masih yakin bahwa pengaruh milenial pun kami mampu merampas 4 kursi untuk 2024. Itu saja. Saya lagi Siap. rencana selanjutnya tentang pembentukan pengurus ranting dengan sekretariat mungkin bisa disampaikan. Ya, soal kapan, tetapi pastinya kami akan berproses untuk ke situ, untuk membantu pembentukan PAC. Apakah mengakomodir pengurus ranting yang lama di kepengurusan sebelumnya atau pasti. Artinya bahwa partai berkarya ini milik semua orang. Siapapun pengurus lama maupun pengurus baru ya kita tetap akan membangun komunikasi politik dengan semua. Ada strategi Kak, Pak Ketua, untuk kemenangan di pemilu 2020? Masih dirahasiakan Pak. Nama lengkap Pak. Pak Ketua, terkait dengan struktur kepengurusan baru, apakah kepengurusan lama masuk di dalam itu sejauh ini? Ya, untuk sementara ya terkait dengan kepengurusan lama ya pastinya bahwa kami akan melakukan koordinasi. Jadi soal berapa pengurus yang lama ya ada satu dua orang yang dapat dikomunikasi.